ngajarin. Devano. Kayak gitu kalau tante mau menangkan. Devano. Ayu tuh cantik memang ya, memang masih menggemaskan. Tapi anaknya udah 2 loh, udah lega banget loh. Sekarang rumahnya udah lega, ya kan? Dia Devano ya kan mamanya cantik. Oh iya bener juga. Kita panggil aja langsung bintang tamu Yang kita ganteng sore aja. ini. Oke, baik. Ini dia Devano. Devano. Eh. Biarin aja, biarin. Sini. Biarin. Tepuk tangan buat Devano. Halo. Devano, udah gede ya. Dulu pas ketemu segini. Lo salaman cuma gitu ya? Kalau gua sama Devano salam bukan gitu sih. Coba kasih lihat. Iya, apa orang Devano? Bukan Delano, Devano. Karen kali ya. Devano, aku berangkat kerja dulu ya. Ya saling semua dua-duanya. Kok salim sih? Kerja. Devano manggil gua tante. Devano Beb. lihat dong, udah cantik begini masa panggil tante panggil. Oh. Udah, kalian boleh nggak? Kalau usah banyak ngomong. Devano tuh udah ngerti yang mana yang masa lalu, yang mana masa depan. Tapi ngomong-ngomong soal Devano ini ya, Ya. biasanya kan Devano itu selalu ada kakaknya. Betul. Dan ada juga sosok berkumis yang selalu bersama dengannya. Syukur loh, emaknya datang loh. Syukur loh, emaknya datang. Dia bilang juga apa? Tuh. Kasihan Nanda. Apa kabar teh? Iya teh, saya juga tadi mau manggil teh. Cuman masalahnya yang 3 nih. Aduh, gue takut deh. Gue takut masuk ke azab menantu yang kolot sama mertua. Maaf ya, Ma. Rahasia luar Pak. Iis Dahlia, boleh tepuk tangan buat Iis Dahlia. Happy New Year. Thank you ya. Lagian tadi dibilangin. Udah anak Baru, happy New Year. Tete, cantik banget sih. Enggak, kita bukan nggak mau ngundang. Cuman kita tadi khawatir. Devano datang sama Ibu Kumis, gue pikir datang sama Mas Adam. Dia walaupun berkumis tapi cantik loh. Iyalah. Mas, daripada gua nggak ada kumisnya nggak cantik. Tapi ya sebentar. Mana sih Iya, iya. Devanonya? Oh sini Devano majuan sayang. Jangan Devano maju. marah-marah teh. Ya. Takutnya nanti kalau misalnya teteh marah-marah, tuh kayak zaman kemarin itu viral gitu jadinya. Eh. Bawa dibahas-bahas gitu. Lo mau nyari panggung di sini? Mau nyari panggung? Bukan, gue nyari. Kalau itu khusus untuk panggung yang lain. Oh, beda. Beda. Sorry, gue cuman di sini tuh lagi menyambut rezeki tahun baru. Oh, menjemput rezeki. Kayak gue pernah ini deh. Nah, tuh. Yang rezeki terus ini orang dengan baju yang sama. Malah rumpi. Mulutnya dasar. Ya Allah. Itu juga bukan menyambut, menjemput. Menjemput. Tapi emang rezeki kan harus dijemput kan? Iya. Bener guys. Tapi Apalagi kalau 80 juta. Ya. Astaga Koko. Jahat banget apaan sih. sih 80 juta? Gua 10 juta aja gak nyampe kok kemarin. Udahlah, kalian kita boleh nggak usah ngomongin orang. Kita ngomongin masa depan kita berdua aja. Pegang-pegang anak gue, boleh nggak? Ini namanya juga tante sama ponakan. Devano. Mau ngajarin. Devano. Kayak gitu kalau tante mau menangkan. Devano. Ayu tuh cantik memang ya, memang masih menggemaskan. Tapi anaknya udah 2 loh, udah lega banget loh. Sekarang rumahnya udah lega, ya kan? Dia Devano kalau mau main ribet. Oke, Balik lagi nih. ngomongin soal 80 juta itu. Ya. Ini kan lagi rame nih dibahas sama orang-orang nih ya. Dan kasusnya itu kita pengen langsung aja ngobrol seperti apa faktanya. Yuk, Ini siapa? Ini siapa? kita ngobrol sama manajernya menjemput rezeki tahun baru. Bilangin dong, sekalian jual-jualin gue. Masa jual-jualin Instagram gue? Lu mah ngaco lo kadang-kadang. Kita ngobrol ya. Oke, langsung aja kita telepon manajernya Cantik banget. Vanessa. Daripada kita yang halo, ini kan acara baru sekali ya. Dia aja nih yang pasukin, dia suruh halo. Jadi kalau kenapa-napa dia yang diomelin. Halo, Ma. Halo. Halo. Selamat siang. Ini dengan manajernya Vanessa Angel, betul? Sepertinya begitu. Sepertinya Mbak Lydia selamat tahun Lydia. baru ya. Iya. Oke, Edric silakan. Iya. Pertanyaannya ya Mbak ya. Mbak Lydia tahu nggak Jawabannya sih? Edik. Kayaknya Edric nggak terlalu banyak mau tahu nih, Is Dahlia nih lebih banyak mau tahu nih. Mbak Lydia. Mbak Lydia.
Iya sayang. Mbak, ini Iis Dahlia, penyanyi payung hitam. Iya, zaman dulu. Mbak Lydia sebenarnya tahu nggak sih Mbak kalau artisnya itu pergi ke Surabaya? Suaranya kedengeran dari. Oke, Mbak Lydia, ini kalau suara cowok mungkin kedengeran ya. Oke, bener. Lu pengen lagi apa sih ya? Ayo Mbak Lydia, Mbak dengerin. Mbak Lydia. Dalam sayang. Nah, bener gak? Kalau suara laki kedengeran. Mbak Lydia. Lanjutkan, Mel. Iya, maaf. Mbak Lydia ini kan emang kita mau nggak mau memang semuanya netizen lagi heboh gara-gara viralnya kemarin talentnya Mbak Lydia, betul ya? Ini Mbak Lydia sebetulnya sebagai selaku manajer tahu nggak kalau talentnya atau artisnya itu sedang berada ke Surabaya dan sedang menjemput rezeki? Seperti yang saya omongin ke semua teman-teman wartawan, saya tidak tahu. Mbak, ini bukan wartawan, Mbak. Sebenarnya waktu pagi hari Sabtu itu jam 8.44, Ya. Vanessa WhatsApp saya bilang, Mbak, saya lagi berantem sama pacar. Kalau pacar saya cariin atau hubungin Mbak, bilang saya lagi MC di Surabaya. Karena saya berpikiran namanya juga anak-anak ya lagi ngambek-ngambekan. Jadi saya pikir cuma dia ngumpet di rumah temen karena nggak mau dihubungin tuh dia nggak ada kok kepikiran dia ke Surabaya. Ternyata ya, Bo, jam 5 saya dihubungin sama wartawan dong, perihal ketangkep itu. Ya mau nggak mau gue shock lah. Oke. Loh, sebentar, tapi sebagai manajer tuh berarti nggak ngecek jadwal harian artisnya? Loh harusnya dia juga kan namanya dia juga udah pemain apa maksudnya udah artis lama juga kan ada yang nawarin ke dia dong. Seharusnya sebagai kode etik dia laporan ke aku. Tapi ini tidak ada laporan. Aku berpikiran karena aku kasih schedule itu mulai Senin ini dia sudah ada pekerjaan seperti itu. Oke, Mbak Lydia maaf ya, ini kan kita daripada suuzon mendingan langsung nanya sama orang yang ngerti gitu ya, daripada kita ngomong di belakang. Nah sebetulnya ini kan kejadian jebret nih, memang sudah sampai ada polisi segala macam gitu. Tapi sebetulnya sebelum kejadian kemarin ini, si menjemput rezeki 80 juta atau apalah viral-viral itu ya. Tapi sebetulnya tahu nggak bahwa sebetulnya talentnya atau artisnya yang bersangkutan itu memang mungkin pernah melakukan kegiatan yang sama gitu. Saya sampai detik ini juga tidak percaya dan saya tidak pernah mendengar selentingan apapun mengenai itu. Karena Melanie kenal aku lah, aku seperti apa orangnya. Mbak Lydia ini loh, Mbak Lydia yang dulu megang si itu, artis itu. Iya, Oh ya Allah, ya kenal. Oh, Melanie, Aku curiga deh lu. Lo jangan dulu. Lepas gue kenal juga sama Edric, makanya gue gak dateng ya, Bo. Lo bangsa Lu sekarang bilang, Gak usah Mbak pakai Lydia, lu bilang dong, salam buat Mas Jamal Mirdad ya Mbak. Oh iya bener, nanti gue salamin sama Saiful Jamil. Ya gue kenal. Pantesan Melanie sekarang ganti mobil. Oke, jadi lu nggak tahu sama sekali kalau maksudnya ya kan artis kan nggak all the time 24 jam bilang kan. Tadi dia Benar. bilangnya ternyata Vanessa Benar. itu bilang sama Lydia Ya. kalau Vanessa itu bilang lagi ambek-ambekan sama Pacar. pacarnya Bener, gitu. bener, seperti itu.